Berjumpa kembali bersama saya di channel Bahri Story. Di video kali ini saya akan menyuguhkan kalian sebuah film bergenre horor dari Indonesia tercinta yang berjudul Kuyang Sekutu Iblis. Film yang rilis tahun 2024 ini mengisahkan sebuah cerita rakyat asal Kalimantan yang mempercayai adanya hantu kuyang. Nah, buat kalian yang khususnya pecinta film horor, tentu film ini sangat layak kalian tonton. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Bermula dari sepasang suami istri asal Jawa yang telah sampai di Kalimantan. Hal ini dikarenakan sang suami mendapat tugas sebagai CPNS untuk mengajar di sekolah di pedalaman Kalimantan. Sang suami bernama Bimo dan istrinya bernama Sri. Sebenarnya Bimo melarang Sri untuk ikut, tapi Sri kekeh untuk ikut karena takut Bimo selingkuh di sana. Malam itu berangkatlah mereka menuju ke tempat mereka akan mengajar. Karena sekolahnya berada di pedalaman, mereka pun harus melewati jalan di tengah hutan. Ketika Bimo dan yang lain tidur, Sri yang terbangun justru melihat penampakan hantu yang mengikuti mobil mereka. Hal itu pun membuat Sri mual dan akhirnya Bimo meminta supir untuk berhenti. Dan tiba-tiba, dari dalam hutan ada peti mati yang berjalan sendiri menghampiri mereka. Dengan ketakutan, mereka pun bergegas masuk mobil dan melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, Bimo dan Sri pun sampai di tempat penyeberangan karena mereka harus melewati sungai terlebih dahulu. Mereka dijemput oleh dua orang bernama Pak Tingin dan Pak Sekdes. Setelah melewati sungai, mereka pun turun dan sampailah mereka di dusun Muara Tapah dan mereka harus berjalan lagi menuju sekolah. Sampainya di sekolahan, mereka bertemu dengan Pak Kasno selaku kepala sekolah. Pak Kasno pun menjelaskan secara singkat tentang rumah yang akan Bimo dan Sri tempati, yang ternyata di desa tersebut belum ada listrik yang masuk. Di hari pertama Bimo dan Sri menginap, tiba-tiba ada perempuan tua yang masuk ke rumah mereka, lantas menyentuh perut Sri. Perempuan itu bernama Tambing Nyai. Bimo dan Sri pun tak tahu apa maksud dari kedatangannya. Di hari pertamanya mengajar, Bimo dan Sri bertemu Pak Hanca dan Sahen yang bertugas mengurus sekolah. Di suatu hari, ketika kelas sedang berada di jam istirahat, tiba-tiba salah satu murid bernama Mayang mengalami kesurupan. Di sini Sri melihat banyak sekali hantu anak kecil yang seolah memberi isyarat dengan menunjuk ke arah perut Sri yang pada akhirnya Mayang dan Sri pun pingsan bersamaan. Setelah kejadian kerasukan kemarin diketahui kepala desa setempat, Bimo dan Sri diminta untuk sowan ke rumahnya. Bimo dan Sri pun setuju karena Sri merasa perutnya sakit semenjak kejadian kemarin. Akhirnya mereka berempat berangkat ke rumah Pak Kades. Sesampainya di sana, Bimo dan Sri bertemu Pak Kades, Pak Sekdes, dan Mina Oe selaku tabib dan paranormal. Mina Oe pun meminta Sri untuk menunjukkan tangannya, yang ternyata Mina Oe tahu bahwa Sri sedang hamil. Di sini, Mina Oe mengatakan bahwa ada sebuah ramalan tentang datangnya perempuan dari seberang pulau yang akan menyempurnakan kekuatan iblis. Dan iblis yang dimaksud Mina Oe adalah Tambing Nyai. Sepulangnya dari rumah Pak Kades, Bimo pun berinisiatif membawa Sri keluar dari desa tersebut. Lebih tepatnya, Sri akan dibawa ke rumah istri Pak Kasno yang berada di kecamatan. Namun sayang, mereka harus menunggu esok tiba karena penyeberangan perahu tidak berani membawa penumpang ketika malam hari. Di pagi hari, ketika Bimo dan Sri sampai di dermaga, ternyata perahunya ada yang membakar. Padahal, itulah jalan satu-satunya untuk pergi ke kecamatan. Di sisi lain, Sri melihat Tambing Nyai sedang menatapnya dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, beberapa warga mengalami kesurupan. Di waktu yang bersamaan, istri Bimo, yakni Sri, justru menghilang. Hal ini pun membuat Bimo dan yang lain panik. Lantas mereka pun segera mencarinya. Di tengah keputusasaan mencari istrinya, Bimo melihat Mayang dan segera menanyakan keberadaan istrinya. Lalu Mayang pun memberitahu dengan menunjuk ke arah semak belukar. Disinilah Bimo menemukan pakaian istrinya dan juga gelang yang sepertinya milik Pak Sekdes. Bimo pun segera mendatangi rumah Pak Sekdes dengan marah. Bimo menuduh Pak Sekdes lah yang telah menculik istrinya. Dengan alasan, semenjak Bimo dan Sri datang, hanya Pak Sekdes lah yang tidak menyukai kedatangan mereka berdua. Akhirnya, Pak Kades dan yang lainnya berhasil menyusul bersama Mina Oe. Dan di sini, gelang yang Bimo temukan ternyata bukan milik Pak Sekdes, melainkan itu adalah milik Pak Tingin. Kemudian, Mina Oe menyuruh Sahen untuk mengumpulkan para warga untuk mencari keberadaan Sri. Di tengah pencarian, ada sosok kuyang yang menampakkan diri. Hal ini pun membuat Bimo semakin khawatir.
Di sini Bimo terpisah dengan rombongan karena mengikuti insting dan nalurinya yang kuat. Setelah sekian lama menjelajah hutan di kegelapan malam, akhirnya Bimo menemukan istrinya berada di bawah pohon besar. Syukurlah, ternyata Sri masih hidup. Bimo pun segera memanggil rombongannya dan membawa Sri ke rumah Minaoe. Di sini, Minaoe pun segera mengobati Sri dari pengaruh Tambing Nyai. Karena keadaan yang sangat genting, Minaoe mengatakan bahwa yang bisa mengakhiri ini semua adalah Bimo. Lantas Bimo, Pak Kades, dan Pak Kasno pergi mendatangi rumah Tambing Nyai. Lalu Pak Sekdes dan Sain ditugaskan berjaga di rumah Minaoe. Sesampainya Bimo di kediaman Tambing Nyai dan suaminya, betapa terkejutnya mereka bertiga mendengar penjelasan Tambing Nyai dan suaminya. Tambing Nyai mengatakan bahwa sebenarnya para warga telah dikelabuhi oleh Minaoe. Selama ini, Minaoe menyembunyikan jati dirinya sebagai kuyang yang selalu mencari tumbal. Walaupun Tambing Nyai juga adalah kuyang, justru Tambing Nyai lah yang selama ini melindungi para warga desa dari Minaoe. Karena keadaan sudah semakin genting, Tambing Nyai pun segera bergegas menuju rumah Minaoe dengan wujud kuyangnya. Di sisi lain, ternyata Pak Tingin selama ini juga membantu Tambing Nyai untuk melindungi desa dari Minaoe. Pak Tingin mengatakan bahwa selama ini yang menunggu kehadiran perempuan dari seberang adalah Minaoe yang ingin menyempurnakan ilmu kuyangnya. Namun di sini Pak Sekdes, Sahin, dan Pak Tingin ternyata malah ditikam oleh Minaoe karena mereka akan mengganggu ritual yang akan dilakukan Minaoe. Sebelum Minaoe menghunuskan belati ke perut Sri, Tambing Nyai datang dan menyerang Minaoe. Karena keadaan Sri yang masih lemah, dia tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Bimo yang baru saja sampai di tempat Sri berada merasa sangat terpukul karena melihat rumah Minaoe sudah terbakar. Bimo mengira istrinya telah meninggal bersama rumah yang terbakar. Namun ternyata istrinya berhasil diselamatkan oleh Pak Tingin. Ketika Minaoe dan Tambing Nyai sedang bertarung, Bimo menggunakan momen tersebut untuk mencari dan menghabisi tubuh Minaoe. Hal itu karena tubuh kuyang tidak berdaya ketika pemiliknya berubah bentuk ke wujud kuyang. Setelah sampai mencari, akhirnya Bimo berhasil menemukannya di tengah hutan. Di akhir film, Bimo berhasil menyeret tubuh Minaoe menuju rumah yang terbakar. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Bimo melemparkan tubuh Minaoe ke dalam rumah yang terbakar. Alhasil, tubuh Minaoe sekarang sudah hancur bersama puing-puing bangunan tersebut. Minaoe yang mengetahui bahwa tubuhnya telah terbakar berniat menyerang Bimo. Namun di sini Minaoe gagal menyerang Bimo dan berakhir jatuh ke tanah. Pak Tingin yang melihat itu pun segera menyuruh Bimo untuk menghancurkan jantung Minaoe. Dengan segera Bimo menghancurkannya. Akhirnya Minaoe pun berhasil dikalahkan. Setelah 6 bulan berlalu, Tambing Nyai dan suaminya pun meninggal dengan tenang. Jasa mereka begitu besar walaupun selama ini mereka dituduh sebagai penganut ilmu hitam. Namun di sini mereka berpedoman bahwa kebaikan tidak perlu dijelaskan karena karma baik dan buruk akan terbongkar pada waktunya. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga komentar di bawah tentang film ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.